Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-adall. Walillahi al-'izzatu wa lirasulihi wa lil-mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Alhamdulillahilladzi hadana hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Hanya dengan seizin Allah, hidayah dan taufiknya, pagi hari ini Rabu kita kembali melanjutkan kajian Al-Quran kita. Semoga menjadi amal soleh yang tidak saja memuliakan kita di sisi Allah, tapi juga memuliakan kita kehidupan dunia ini, kehidupan kubur kita, dan menjadikan kita orang-orang yang di akhirat nanti la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi jemaah rahimakumullah, jika di awal-awal juz 28 kita membahas apa yang disebut dengan al-wala wal bara, bahwa salah satu keimanan yang dituntut harus ada adalah al-wala, realitas manusia, realitas orang beriman itu kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada seluruh yang terkait dengan Allah dan Rasulnya. Salah satunya al-infaq. Ya. Ya, bukankah di dalam kehidupan sehari-hari ketika seseorang memiliki wala, katakan mencintai, menyenangi, terhibur oleh sesuatu, ya. Ya, seperti seorang tetangga yang punya kolam ikan koi, ya, yang setahunnya dihitung-hitung sampai 10 juta untuk perawatan, makanan, dan lain sebagainya. Jadi pikir-pikir untuk ikan aja sampai 10 juta, bahkan sebelumnya 18 juta. Ya. Istrinya marah-marah karena kebanyakan ikan koi. Akhirnya beberapa ekor, ada 10 dikasih ke saya. Kasih saya, akhirnya nggak siap ngerawatnya. Saya kasih ustadz yang lain. Ya. Ya begitulah kalau sudah wala, ya 18 juta setahun untuk sekedar ikan, orang nggak mikir, yang penting senang. Ya. Ya ibaratnya berinfak kepada Allah dan Rasulnya, itu bukti wala seseorang kepada Allah dan Rasul. Ya. Maka sebaliknya, siapa yang punya sikap barok, ya, anti loyal, ya orang bisa mempermasalahkan ya uang 2.000, ya cuma parkir sebentar doang, nurunin penumpang, misalnya nurunin teman yang ikut, ya diminta parkir 2.000 misalnya. Nah, sebagian dibelan-belanin ribut, ya saya bukan masalah 2.000-nya, tapi harga diri, masa cuma ya mencolok doang begini 2.000.
Ya begitulah kalau sudah nggak ada wala, ya, orang memang sangat sayang kepada hartanya. Ya. Nah, maka orang-orang munafik adalah orang-orang yang tidak punya wala, bahkan baro terhadap Islam. Ya, salah satu indikasi yang nampak adalah anti banget sama infak, ngeluarin harta untuk Islam itu sesuatu yang ya merugikan banget karena memang nggak punya rasa cinta, rasa dukungan, memiliki semua yang terkait dengan Allah dan Rasul-Nya. Di surat katakan An-Nisa bahwa mereka itu nggak punya wala disebut dengan wala yadhkurunallaha illa qalil. Berzikirnya sedikit. Ya. Kalau sholat males, wala ya'tuna sholata illa wahum kusal. Kalau berinfak sambil kesel, wala yunfiquna illa wahum karihun. Surat At-Taubah. Ya. Ada lagi dari kalangan A'rab, wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghrama. Di infak itu ibaratnya kayak memberi pinjaman atau kayak dipalak gitu ya. Wa yatarabbasu bikum ad-dawair alaihim dairatus. Sedangkan yang punya wala minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiq qurbatin indallah. Infak itu merupakan bentuk kecintaannya kepada Allah. Ya. Untuk kedekatannya seperti yang kemarin kita bahas. Ya, disebut sodakoh karena itu bukti keyakinan dia bahwa uang yang dia keluarkan sebagai harta yang sangat dicintai, istilah ayat yang lain, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. Ya. Hubbi ini baik hubbil mal ataupun hubbillah, ya. Ya, sehingga bagi dia semakin berinfak semakin merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ma yunfiqu qurbatin 'indallahi wa salawatir rasul ala innaha qurbatun lahum sayudkhiluhum Allahu fi rahmatihi innallaha ghafurur rahim. At-Taubah 98. Dan lebih tinggi lagi manusia itu disebut tanpa wala alias barok kepada Islam, dan itulah munafikin, tidak saja tidak mau berinfak, bahkan memprovokasi orang lain agar jangan berinfak. La tunfiqu ala man 'inda Rasulillah. Wah, ini di dunia Islam orang-orang yang menyerukan la tunfiqu ini akan selalu ada, ya. Di negara-negara Arab yang dikira tidak ada gerakan misalnya menyerukan jangan berinfak untuk kaum muslimin di Filistin, dengan alasan itu cuma mutajarah katanya. Mutajarah itu sebetulnya gerakan infak Filistin itu cuma nyari duit doang. Ya. Tuh lihat pemimpin-pemimpinnya hidupnya mewah semua, ya. Masyarakatnya hidup miskin, ya, macam-macam lah. Ya, tapi sebetulnya itu kembali kepada kaum muslimin sendiri, ya. Walaupun betul ada unsur-unsur atau orientasi mutajarah, tapi di sisi lain bagaimana infak kaum muslimin itu berdasarkan, ya, orang-orang Yahudi yang menjajah kaum muslimin, menjajah Ardu Filistin, wabil khusus menjajah Al-Aqsa. Ya. Dan
Allah meluruskan akidah orang-orang beriman di balik gerakan, ya. Jangan berinfak dengan mengatakan walillahi khazainus samawati wal ardh. Allah punya cara sendiri jika manusia tidak mau berinfak, ya, di dalam biayai katakan dakwah Islam ataupun biayai gerakan-gerakan menghidupkan al-Islam ini. Ya. Sebagian ulama mengatakan gerakan-gerakan ajakan jangan berinfak, jangan mendukung, pada akhirnya memang mengajak atau cara Allah mengajarkan kaum muslimin untuk memiliki sebuah akidah yang disebut dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahwa ketika manusia itu menggantungkan permasalahannya kepada Allah, maka itu semua sudah lebih dari cukup dan lebih dari penolong yang tidak ada duanya di dalam kehidupan ini. Ya. Jadi dikatakan seperti ini agar dalam diri orang beriman itu tidak ada sedikit pun ketergantungan kepada makhluk. Bahwa ketika makhluk itu berinfak, maka sungguhnya yang paling termuliakan ya yang berinfak itu sendiri. Yang diserukan agar tidak diinfak itu pada hakikatnya dalam jaminan Allah. Kamu infaki, nggak kamu infaki, mereka akan tetap dibela oleh Allah selama mereka bergerak dengan cara yang baik, dengan penuh keikhlasan, dengan tujuan-tujuan yang diridhai oleh Allah, ya. Maka disitulah berlaku walillahi khazainus samawati wal ardh. Kalau dalam sirah itu ada istilah namanya amul huzni, tahun kesedihan, di mana segala dukungan mati semua, terputus semua, ya. Dukungan keluarga, dukungan masyarakat, dukungan semua, dukungan terputus semua. Ya. Maka di balik amul husni itu cara Allah mendidik tarbiyah Rasulullah SAW agar betul-betul dalam perjuangannya, ya, zero, ya, nol daripada akidah menggantungkan kepada makhluknya, ya, yang hasilnya agar para dai atau para pejuang di jalan Allah itu hanya menggantungkan Allah, apakah dengan istilah hasbunallah wa ni'mal wakil, apakah dengan istilah fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Maka penting akidah seperti ini harus ada di dalam, ya, kepribadian, rumah tangga, ya, masyarakat dan lain sebagainya, agar betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala melibatkan dirinya dalam kehidupan manusia itu dengan istilah walillahi khazainus samawati wal ardh. Dikira kalau kamu nggak menginfaki Rasulullah dan para sahabatnya habis perjuangan, enggak. Allah punya kekayaan yang jauh lebih besar dari yang kamu miliki. Maka pemahaman-pemahaman seperti ini disebut dengan yafqahun. Ya. Pemahaman yang selalu dikaitkan dengan apakah mau disebut qudratullah, apakah masyiatullah, apakah ma'iyatullah, itulah yang disebut dengan pemahaman yang fiqhi. Ya.
Maka Allah menyebut walakinnal munafiqina la yafqahun, ya. Di surat Al-Anfal misalnya Allah juga sebut orang-orang kafir itu sebagai orang-orang yang la yafqahun, ya. Karena melihat kekuatan pasukan itu ya terlihat dari jumlahnya. Sehingga Allah katakan wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Ya. Kafir melihat pasukan ini tergantung jumlahnya, ya. Bagaimana mungkin 100 melawan 1000, ya. Itulah hitungan logika. Enggak ada hitungan yang sifatnya hitungan Rabbani, ya. Dan itu tidak dimiliki hitungan-hitungan Rabbani itu oleh orang-orang al-munafiqun ataupun al-kafirun. Ya. Orang Yahudi disebut juga oleh Allah sebagai orang yang la yafqahu. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim Allah dzalika bi annahum qaumun la yafqahu. Ya. Maka sangat aneh jika ada orang beriman terbawa oleh kondisi la yafqahun. Ya. La yafqahun, ya. Ya, kalau kita baca medsos, hati-hati nanti tahun 2023 akan terjadi resesi ekonomi dahsyat, tahun gelap dan lain sebagainya. Ya, ya bolehlah itulah hitungan ekonomi, ya. Tapi orang beriman tetap punya prinsip wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, punya prinsip hasbunallahu wa ni'mal wakil, punya prinsip hasbi Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Jangan sampai orang berimannya dengan info-info itu ikut panik, gitu ya. Panik, ketakutan, ya. Maka jika itu menjurus kepada sebuah perasaan-perasaan yang enggak sehat, berarti Anda yafqahun, ya. Berarti Anda telah terjerumus dalam perangkat setan. Bahwa setan itu senang sekali memanfaatkan momen yang belum tentu, ya. Momen yang masih katakan bulan depan, 5 bulan ke depan, untuk menakut-nakuti orang beriman. Atau menakut-nakuti siapa saja yang masih pro sama setan. Innama dzalikum asyaitanu yukhawwifu awliya'ah. Ya. Setan itu kerjaannya memang nakut-nakuti orang-orang yang masih berakrab dengan setan. Ya. Maka kalau kamu memang punya Allah, punya doa, punya zikir, punya tilawah, punya sholat, la takhafuhum, nggak usah takut. Takhafuni in kuntum mu'minin. Ya. Memang hidup ini ya nggak bisa dihindarkan, apa yang disebut dengan balanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat, ya. Maka bagi orang beriman bisa jadi kehidupan yang pahit itu, ya walaupun semoga Allah menjaga, ya, kalaupun terjadi tidak mustahil kehidupan yang pahit itu mengangkatnya ke derajat yang tertinggi yang disebut oleh Allah, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya. Karena kepahitan, karena hidup suasana hidup yang pahit, ya, orang-orang beriman itu justru mendapat, ya, limpahan rahmat, salawat alaihim min rabbihim, ya, dan mendapat limpahan rahmat, ya, baik rahmat yang sifatnya bonus maupun rahmat yang sudah biasa dia dapatkan, dan menjadi orang-orang yang dapat hidayah,
ya, istiqomah justru karena adanya ujian. Inilah yang disebut dengan yafqahun. Ya, ya. Yafqahun di dalam menyikapi kalau saja memang akan terjadi kehidupan yang pahit. Ya. Bagian bagi orang beriman, pahitnya kehidupan itu ya justru menjadi tabungan nikmatnya dia hidup di akhirat. Ya. Sebaliknya orang beriman itu ketakutan kalau hidup di dunia, kok kayaknya enak semua nih. Ya. Makan enak, ini enak, kendaraan enak, kok semua kok enak semua. Ya. Ya. Ada kepahitan sedikit langsung dicarikan solusinya. Ya. Pokoknya diri itu nggak boleh merasakan nggak enak sedikit pun. Ya. Nah, ini Al-Ahqaf 20 bahaya. Ya. Bisa-bisa kamu nanti di akhirat Allah katakan, adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya. Nah, jangan berharap enak dalam kehidupan di akhirat ini ya. Kan kamu dulu di dunia hidupnya udah enak terus. Nggak boleh pahit sedikit pun, udah mengeluh, udah ketakutan, udah menjauh dari Allah dan lain sebagainya. Ya. Kan itu dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ahlul bala, orang-orang yang dulu di dunia itu banyak ujiannya, ya, maka menjadi dambaan ahlul afiyah. Orang-orang yang dengan sedikit ujian itu akan istilahnya apa, cemburu ya. Oh ternyata hidup kalau banyak ujian begitu ya. Ya. Kalau begitu sih dulu kita di dunia mendingan dapat ujian. Ya. Ya itulah salah satu bentuk yafqahun, ya, fikih, memahami nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ujian, infak dan lain sebagainya. Ya. Maka ayat berikutnya yaitu ayat ke-8, yaquluna la irraja'na. Orang-orang munafik itu mengatakan nanti kalau kami kembali ke Madinah la yukhrijannal a'azzu, maka orang yang mulia, orang yang menjadi tokoh di Madinah ini akan mengusir ya, dari Madinah itu al-adal, ya, orang yang rendah. Maksudnya rendah di sini pendatang. Ya. Pendatang, khususnya siapa pendatang itu? Ya Rasulullah, di Madinah kan pendatang. Ya. Disebut dengan al-adal. Ya. Maka kembali Allah memberikan ilmu ya, agar bisa yafqahun. Masalah mulia nggak mulia itu bukan masalah pendatang atau nggak pendatang. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah yang mulia. Walillahil izzatu wa lirasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Orang-orang munafiklah yang nggak punya ilmu terhadap nilai-nilai seperti ya. Maka pentingnya wala dalam Islam itu adalah mengukur orang lain itu, mengukur orang beriman itu dengan ukuran keimanan, ketaatan, kesalihan. Ya, nggak boleh termasuk penyimpangan wala. Ya, mengukur orang beriman itu nanya-nanya dia orang Jawa atau orang mana. Oh, enggak, dia orang Sulawesi. Saya enggak respect kalau ustadznya orang Sulawesi. Saya maunya orang Jawa. Ini ya enggak sesuai dengan nilai-nilai wala. Wala itu pokoknya siapa yang beriman, mau orang Papua, mau orang Cina, mau orang siapapun, kalau itu baik, maka kita harus
ambil semua hikmah yang ada dalam dirinya. Ya, tidak bermaksud untuk mentazkiyah seseorang, ya. Tapi ketika seorang itu sudah meninggal dunia, maka memang laik untuk dijadikan pelajaran. Ya. Mungkin ibu-ibu mendengar apa yang disebut dengan, ya, bisa disebut Ustadz, saya kira ya, Ustadz Stephen. Ya. Bagaimana beliau menanamkan atau sikap-sikap nilai akidah yang ada dalam kita. Nggak perlu ya orang Cina aja loh kamu ikutin, ya cuma orang bukan ulama, dia mah cuma ya, orang pembelajar saja. Nah, ini nggak sesuai dengan nilai-nilai kewalaan dan bapak. Ya, kalau siapapun kalau punya nilai-nilai benar, ya, katakan dalam pengalamannya Coach Stephen ini bekerja di satu tempat, ya, yang gajinya sudah bisa mencapai 60 juta sebulan. Tapi tiba-tiba resign. Kenapa kamu resign? Ya, banyak syubhatnya, ya. Ada khomernya, ada ribanya, ada ini. Kata teman-temannya, segampang itu melepas. Ya. Maka dia katakan, memang pemberi rezeki itu si perusahaan itu. Rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak dapat dari perusahaan itu, saya insya Allah dapat perusahaan dari yang lain. Nah, ini betul-betul akidah ar-razzaq yang dari siapapun, ya, harus diterima. Di sisi yang lain, misalnya selalu berkata kepada istrinya, ya, apa manggilnya kalau nggak salah, bunda atau siapa ya, bunda, ya, tolong doakan saya selalu mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Biarkan kalau hari ini saya dipanggil oleh Allah dalam keadaan syahid, harus rela dan seterusnya. Ya, nilai-nilai seperti ini mau dari siapapun, nggak perlu S3, nggak, ya, andai kata nggak hafid Quran, nggak apa. Kalau memang sesuai dengan Allah, maka harus al-hikmatu dhalatul mu'min. Ya. Segala yang bernuansa ilmu sesuai dengan Al-Quran dan tunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus disikapi sebagai sesuatu yang temuan, ya, temuan yang berharga. Wah, ini benar, walaupun ya, ya. Ya, sebaliknya, walaupun dari seorang yang katakan disebut dokter, profesor, ya. Kalau kebetulan kita orang Jawa, yang ngomong juga orang Jawa, kalau salah ya udah salah. Nggak ada, wah, nggak ada istilah. Dia kan profesor, dia kan dokter. Ya. Saya kan orang Jawa, dia orang Jawa, harus ya, selalu diikuti. Apa istilahnya? Kemanapun derek, kemanapun nunut istilahnya. Karena dia pergi, kita ikut. Dan seterusnya. Nah, ini ayat 8 inilah yang ingin diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menilai manusia yang beriman itu jangan sekali-kali hanya menilai dengan nilai-nilai keduniaan. Jadi berawal dari apa yang pernah saya jelaskan di tahun ke-5 Hijrah, sebelum terjadi perang Khandaq, ada namanya perang Banul Musthalib, ya, di mana Rasulullah, ya, dimenangkan oleh Allah tanpa harus katakan berjuang, tanpa harus berdarah-darah. Ya.
Namun dalam sejarah dikatakan justru dalam perang Banul Mustalik itu Rasulullah mendapatkan gerakan munafik yang sangat intens. Ya. Sampai Allah menurunkan sebuah surat namanya surat Al-Munafiqun. Ini tidak terlepas dari Banul Mustalik. Ya. Alhamdulillah ibu pernah belajar apa dengan hadithul ifki, itu juga terjadinya di Banul Mustalik, surat An-Nur ya. Maka saat di Banul Mustalik itulah kelihatan mana orang-orang yang keislamannya, keimanannya hanya casing. Ya. Ini yang selalu dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab. Ya. Hati-hati ketika ada sebuah momen. Karena kalau ada sebuah momen akan terlihat siapa manusia itu. Ia katakan kalau betul ada resesi ekonomi, akan terlihat siapa yang betul-betul beriman, siapa yang enggak beriman. Ada katakan pilpres, kelihatan sekali ya. Siapa yang punya wala Islami, siapa yang tidak punya wala Islam. Ya. Ya, apa saja momen-momen tertentu itu memang terkadang bisa memperjelas kartu diri seseorang. Apakah dia ma'al khairi atau ma'as syarri. Ya. Jadi saat Banul Mustalik itu ya, ada peristiwa apa yang pernah saya jelaskan, peristiwa dua sahabat yang bertengkar, ya, Jahjah sama Sinan. Jahjah ini orang Muhajirin, Sinan ini orang Ansor. Ya. Cuma masalah remeh ya, masalah ngantri air. Ya biasalah kalau ngantri orang kan suka selak-selakan atau takutnya kebagian ya. Tapi cuma gara-gara itu aja ribut. Wah dia kan orang Muhajirin, dia kan orang Ansor, macam-macam. Ya. Dari situ orang-orang munafikin mengatakan, iya betul, ngapain sih kita ya hormati apa yang disebut dengan Jalabibu Quraisy. Ya. Jalabibu Quraisy itu istilahnya orang-orang Quraisy yang kere itu. Ya. Mereka mengistilahkan dengan Jalabib, orang-orang kere. Ya. Ya, gimana nggak kere soal hijrah itu kalau semuanya hijrah cuma dengan baju yang di badan ya. Memang ibu-ibu kalau ke Bandung bawa koper, bawa makanan, bawa macam-macam lah. Ya, segala persiapan ada. Hijrah nggak ada begitu. Ya, wajar kalau sampai di Madinah mereka menjadi Jalabibu Quraisy. Jalabib itu pakaian, artinya orang-orang yang hanya punya pakaian di badan. Ya, maksudnya orang-orang kere. Jadi mereka mengatakan orang-orang munafik itu mengatakan ngapain sih kita memuliakan menyambut Jalabibu Quraisy. Padahal kenyataannya nggak gitu-gitu amat ya. Tapi yang namanya pendatang ya wajar aja. Ya. Tapi orang-orang beriman Ansor sama sekali tidak melihat ini pendatang. Ini adalah saudara-saudara kita orang-orang beriman. Ya. Kamu tahu nggak kata orang-orang munafik itu? Kalau kamu terus melayani, menolong Jalabibu Quraisy, ya, kita akan terjerumus pada sebuah kondisi apa yang disebut dengan samin kalbaka yakul. Kata Arab itu untuk mengungkapkan begini ya, mengungkapkan hari ini aja mereka kita layani, kita beri fasilitas ya, tapi suatu saat hati-hati
mereka akan menguasai kalian. Ya. Mereka akan menguasai Madinah ini. Ya. Ibaratnya ya, beri makan anjingmu sampai gemuk. Nanti kalau sudah gemuk dia akan menerkam. Ya Allah. Jadi orang-orang muhajirin disebut anjing. Ya. Orang-orang Ansar nanti terancam diterkam oleh anjingnya sendiri. Samin kalbaka ya'kuluk. Ya. Ya begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nggak kurang-kurangnya apa istilahnya fikih dakwahnya, akhlaknya masih saja harus mengalami mental-mental manusia yang seperti ini. Ya. Jadi orang seperti ini berarti kehilangan orientasi, kehilangan misi. Ya. Jadi melihat para sahabat itu, melihat kaum muhajirin itu ibaratnya kalau zaman sekarang itu ini pribumi, ini non pribumi, ini pendatang, ini penduduk asli, dan lain sebagainya. Ya. Ini Jawa, ini Sumatera, ya. Ini Sulawesi dan lain sebagainya. Padahal seharusnya kalau sudah dalam naungan Islam itu semua udah nggak ada. Ya. Abil Islam la abasiwa. Ya. Wala kita hanya kepada Islam, kita tidak akan berwala kepada selain yang tidak atas nama Islam, apakah atas nama kesukuan dan lain sebagainya. Ya, Rasulullah hanya bisa bersabar dengan suasana-suasana seperti ini. Rasulullah hanya mengingatkan ya afabil jahiliyah kata Rasulullah. Gimana kalian mau menghidupkan kembali adat-adat jahiliyah dulu, kan? Jangankan muhajirin dengan Ansar, Aus dengan Khazraj aja juga perang dulu. Ya. Akhirnya ya sudah ya berhasil diredam. Ini apa perseteruan antara Jahjah. Jadi sebetulnya masih pembantunya Umar bin Khattab ya, yang mewakili orang-orang muhajirin dan Sinan mewakili orang-orang Ansar. Tapi belum siap, belum puas juga. Ya. Setelah selesai perseteruan ini antara kelompok muhajirin dan Ansar, orang-orang munafik itu khususnya pemimpinnya mengatakan begitu. La yukhrijannal a'azzu minhal. Awas ya, suatu saat tokoh di Madinah ini, di Madinah itu ada dua tokoh besar. Dari Khazrajnya itu Abdullah bin Ubaid, dari Ausnya itu Abu Amir. Yang sama-sama orang munafik. Tokoh Madinah ini suatu saat akan mengusir ya, tokoh pendatang, tokoh yang hanya numpang gitu istilahnya. Wah, para sahabat semuanya bisa geleng-geleng kepala. Ini orang serius banget ya bencinya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun lagi-lagi Rasulullah menghadapi orang munafik selalu berhati-hati. Ya. Memang menghadapi kaum munafikin ini ya, istilahnya bagaikan buah simalakama. Ya. Ditindak salah, nggak ditindak salah. Ya. Ya, karena itu ya udah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sementara semua sahabat ya, sangat resah dengan ucapan itu. Khawatir Rasulullah mengeluarkan apa istilah sekarang itu resolusi. Misalnya bunuh aja itu Abdullah bin Ubaid. Maka sebelum betul ya, keputusan itu diketok palu,
anaknya bernama Abdullah juga. Abdullah. Jadi orang munafik itu luar biasa solidnya. Jadi Abdullah bin Ubay punya anak namanya, punya akhwat namanya Jamilah. Jamilah binti Abdillah. Ya. Abu Amir sebagai tokoh munafik juga punya anak namanya Hamdalah. Mereka berpikir kalau kita besanan, ini gerakan kita semakin kuat. Ya. Akhirnya besanan tuh. Ya. Alhamdulillah, anak tokoh munafik Abu Amir sama Jamilah. Yang terjadi malah Alhamdulillah sama Jamilah bergabung dengan kaum muslimin. Ya. Istilahnya menjadi kader aktif di dalamnya. Ya. Dan Alhamdulillah sendiri syahid dalam perang Uhud. Segitu dalamnya dukungannya terhadap Islam. Ya, ya begitulah wa makaru wa makarallah. Ya. Pikir dengan besanan semakin kuat, ya justru anaknya malah bergabung dengan Rasulullah SAW. Ya. Dan alhamdulillah ketika syahid ternyata istrinya Jamilah hamil. Ya. Dinamakan Abdullah bin Hamdalah, sahabat yang syahid dalam peristiwa Al-Harrah, ya, yang pernah terjadi di Madinah di zaman Bani Umayyah. Ya. Termasuk anak siapa? Anak Abdullah bin Ubay adalah namanya Abdullah, yang perempuan namanya Jamilah, yang laki namanya Abdullah. Abdullah ini ketakutan ya, terhadap gerakan ayahnya. Gimana ini kalau benar Rasulullah ya menyuruh tim eksekutor ya. Akhirnya sebelum itu diputuskan, Abdullah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tahu apa yang dilakukan oleh ayahku. La irja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Ya. Kemudian luar biasa ini Abdullah bin Ubay. Ya. Abdullah bin Abdillah bin Ubay ini ternyata seorang sahabi yang memiliki wala. Ya. Ini juga merupakan ibrah tarbiyah aulad kita ya. Ya. Ya, artinya kita jangan terlalu khawatir gimana anak kita, padahal kitanya Masya Allah udah rajin baca Quran, udah rajin qiyam dan lain sebagainya. Ya. Lihatlah si munafik Abdullah bin Ubay ini ya. Dengan segala kemaksiatannya, keantiannya terhadap Islam, Allah Maha Kuasa menjadikan dua anaknya Jamilah ataupun Abdullah sebagai seorang sahabi yang ya bisa disebut diabadikan oleh ayat ini, yaquluna la raja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Ini tidak terlepas dari peran Abdullah ya. Ya Rasulullah katanya terhadap ungkapan ayah saya itu saya punya sikap yang lain. Apaan sikapmu? Bal antal a'azzu wa abi al-adhallu katanya. Ya. Kamulah yang mulia ya Rasulullah. Ayahku itu yang hina, yang rendah katanya. Ya. Mohon maaf nih ya Rasulullah, saya khawatir kamu menetapkan sebuah eksekusi untuk ayah saya karena kejahatan ayah saya terhadap dakwah ini. Kalau benar ada rencana seperti itu, tolong sayalah yang Rasulullah angkat, yang tunjuk sebagai eksekutornya. Ya. Walaupun aslinya saya adalah orang yang paling berbakti kepada orang tua saya. Luar biasa ya.
Ya, ayah boleh nggak karu-karuan, ibu nggak karu-karuan, tapi anaknya justru ya soleh, yang mujahid, ya berbakti. Ya, saya orang paling berbakti kepada orang tua saya. Tapi kalau untuk membela Allah dan Rasulnya, saya siap mengeksekusi sekarang juga. Ya. Tidak ya Abdullah, kita tidak pernah berniat seperti itu. Ya. Udahlah, pulanglah kamu. Pulang. Ya. Pulang sampai di rumahnya langsung berdiri di depan pintu sambil pedang. Nunggu ayahnya pulang. Begitu ayahnya pulang, langsung katanya, Abi, kamu kan yang mengatakan la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Ya ayahnya nggak bisa mengelak katanya. Yang benar antal adal katanya. Kamu ayah yang rendah. Wa Rasulullah wal a'az. Ya. Rasulullah itulah yang mulia. Sekarang kamu nggak boleh masuk rumah ini kecuali kamu nunduk lewat di bawah kaki saya ini untuk membuktikan bahwa kamulah yang al-adal. Ya tentu ucapan yang penuh dengan keikhlasan, keberanian, keizahan buat seorang ayah yang merasa salah ini, ya udah nurut aja, udah nunduk dia ya, untuk menunjukkan bahwa dia al-adal. Ya begitulah bagaimana ya terus Allah atau Al-Quran mendidik orang-orang beriman dari sikap-sikapnya orang munafik. Ya. Maka menilai sesuatu jangan menilai latar belakang, nilailah dengan keimanan. Walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Ya. Kemuliaan manusia hanya diukur oleh ya, nilai-nilai keimanan kepada Allah dan Rasul. Atau istilah al-hujuratnya, inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Bolehlah dia hanya seorang buta, ya, al-a'ma, karena keimanannya, justru karena kebutaannya diabadikan oleh Al-Quran. Tawalla anja'ahul a'ma. Kenapa? Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Semangatnya untuk terus membersihkan jiwanya. Semangatnya terus untuk belajar Al-Quran. Aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Yang tokoh-tokoh itu walaupun kelihatannya keren, nggak ada apa-apa. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Ini dong yang harus kamu perhatikan. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Gimana sih orang yang sudah jelas di sisi Allah mulia, kamu malah cuek. Fa anta anhu talaha. Begitulah apa yang disebut dengan mizan Quran, ya. Ukuran-ukuran Al-Quran di dalam menilai manusia. Dan tentu ketika di lapangan kita melihat, wah si fulan Masya Allah, si fulan Masya Allah. Gimana dengan diri saya? Ya, ala kulli hal. Ala kulli hal fil ibadah, ala kulli hal fil ilmi, ala kulli hal ya, fil jihadi dan lain sebagainya. Ala kulli hal fit ta'at. Ya. Jangan sedih, jangan sedih. Ya. Islam punya prinsip yang lain. Ya. Perbedaan kualitas memang di situ tidak terlepas pemberian dari Allah. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Ya. Semua kita misalnya
ya membaca kehidupan Sa'd bin Mu'adz misalnya, ya kita bagaikan debu. Para akhwat membaca kehidupannya Aisyah, ya bagaikan debu bagi Aisyah. Ya. Nggak ada apa-apanya kita sama Aisyah, sama ibunda Saudah binti Zam'ah. Ya. Betapapun katakan secara fisik nggak ada menarik-menariknya. Ya. Tapi secara keimanan dialah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di An-Nisa 138, wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahum sulha was-sulhu khair. Apa solusinya kalau kita ternyata ya semuanya ala kulli hal, ya, hubbuhum, cintailah orang-orang yang berprestasi, prestasi keimanan, prestasi jihad, prestasi salat tadhiyah, cintai mereka. Ya. Tidak perlu ungkapkan doa. Ya. Ya. Allahumma inni uhibbuhum fahsyurni ma'ahum. Ya. Nah, ketika seorang sahabat ya, sedih membayangkan kualitas dirinya dengan atas Rasulullah. Ya. Rasulullah menghibur, tidak usah sedih. Al-mar'u ma'aman ahabba. Manusia itu pada akhirnya di dunia boleh beda-beda prestasinya, tapi di akhirat Allah akan mengumpulkan manusia itu bersama siapa yang dicintai. Ya. Jadi memang kita terasa debu sekali membaca kehidupan misalnya Mujahid Filistin Syekh Ahmad Yasin misalnya, ya ada apa-apa. Membaca kehidupan penulis fi Dhilalil Quran Ustaz rahimahullah dan guru-gurunya, membaca kehidupan Syekh Yusuf Al-Qardawi rahimahullah, memang kita jadi gak ada apa-apa. Jadi, ya, mereka menjadi orang-orang kita cintai, ya, orang-orang yang kalau kita lihat di YouTube-nya bisa membuat air mata ini berderai, insya Allah itu akan menjadi pertimbangan bagi Allah bahwa kita insya Allah dengan rahmatnya disatukan dengan ya. Karena itu bukti adanya al-wala ya, yang baik ya. Al-wala us-sadiq ya. Loyalitas yang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian jamaah rahimakumullah kaji kita pagi hari ini. Tafadhal jika ada jawab sekuat saya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.